Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semangat semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Meski demikian, tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya, anak-anak semangat semua. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak semangat sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dalam pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak semangat sekalian, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Dan bagaimana ia menemukannya? Lalu, sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita cari tahu. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang oleh kalian hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Lalu, di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya bernama Weekly Herald dan laris terjual. Lalu, ia melihat dunia sangat membutuhkan penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah rincian singkat mengenai Thomas Alva Edison. Anak-anak smart sekalian, tentunya masih ingat bukan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Yap, bagus dan smart jawaban kalian. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, proses terjadinya gerhana, terjadinya pelangi,
proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya arus listrik, proses terjadinya kecelakaan, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Selanjutnya, tugas anak-anak smart sekalian yaitu identifikasilah informasi pada teks eksplanasi tentang Thomas Alva Edison. Lalu, tulislah informasinya pada grafik yang terdapat di buku tema 3 halaman 33. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan ketika mengalami kegagalan? Tentunya, anak-anak smart tidak berputus asa. Harus terus mencoba sampai mencapai keberhasilan seperti yang dicontohkan oleh tokoh hebat Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Setiap malam hari, pukul 19 tepat sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah mereka memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah mereka sudah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak akan mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpannya ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, dari cerita Siti dan adiknya tentang hak yang mereka peroleh, apakah Siti dan adiknya sudah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Untuk itu, tugas selanjutnya bagi anak-anak smart yaitu membuat kesimpulan dari cerita Siti dan adiknya berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Tuliskan jawaban atau kesimpulan kalian sesuai pertanyaan yang terdapat di buku tema 3 halaman 41. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran secara sistematis. Lalu,
mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.